Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alamsyah dengan stambuk 0832200057. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara salah satu petani yang saya wawancara, yaitu Bapak Ambotang. Pengalaman usaha tani 5 tahun. Petani yang pernah diikuti yaitu pelatihan tanaman benih langsung. Sarana perlindungan yang dimiliki Bapak Ambotang yaitu cangkul, parang, dan sepatu karet. Jenis sarana lainnya yaitu motor. Untuk luas lahan yaitu 1 hektar. Status tanah lahan sendiri. Petani telah mendengar teknologi sistem tanaman legowo sejak tahun 2015 yang diketahui dari temannya. Bentuk kegiatan penyuluhan pertanian pernah mengikutinya sebanyak 3 kali, dan sarananya yaitu di Desa Pasaka. Salah satu materi penyuluhan yang diberikan yaitu pemberantasan tikus dan mengelola benih. Jika seandainya petani mengalami kesalahan dalam usaha tani, apa yang dilakukan PPL yaitu memberi petunjuk untuk dari segi materi, praktek, penyuluhan lapangan, dan wawasan tentang usaha tani. Selanjutnya, dengan adanya jenis hama yang banyak menjadi masalah yang dialami petani-petani menerima bantuan dari atau pemerintah yaitu berupa pupuk subsidi. Adapun saran yang diberikan petani untuk PPL yaitu supaya dilakukannya penyuluhan pertanian setidaknya 1 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir, harapan terakhir kegiatan penyuluhan yang akan datang ke depannya pada pemerintah agar penyediaan pupuk dan obat-obatan yang diperlukan oleh petani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nim Muhammad Rehan Hasrul dengan nomor NIM 083200015. Kali ini saya akan membacakan hasil wawancara saya terhadap salah satu petani. Nomor responden 01 pewawancara saya sendiri, Andi Muhammad Rehan Hasrul. Tanggal wawancara 29 November 2021. Lokasi praktek Desa Rasoy, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Adapun identitas responden: nama Jamaluddin, umur 48 tahun, pendidikan formal SMA, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan non formal atau pelatihan kursus yang pernah diikuti yaitu Prokling, lamanya 1 hari, pelaksanaan Rasoe, manfaat kursus yaitu tata cara pengairan persawahan. Sarana pendukung yang dimiliki: ini sarana gudang, jumlah unit 1, fungsinya untuk menyimpan pupuk. Jenis sarana kedua yaitu lantai jemur, jumlah unit 5, fungsinya untuk dipakai menjemur. Ketiga, hand traktor, jumlahnya 1, fungsinya untuk menggarap sawah. Yang keempat, bajak, yaitu jumlah unit 1, fungsinya untuk menggarap sawah. Caruk tidak ada. 6, cangkul, jumlah unit 2, fungsi membajak sawah. 7, tracer, jumlah unit tidak ada. Berikutnya parang, jumlah unit 3, fungsinya memotong pematang sawah. 9, yaitu motor, jumlah unit 2, fungsinya transportasi ke sawah. Usaha tani padi sistem tanam jajar legowo, luas lahan 1 hektar area, status lahan milik pribadi. Adapun produksi, jumlah fisik 200 kilo, harga satuan Rp4.000, total nilai 8 juta. Total biaya produksi 3.715.000, pendapatan 4.285.000. Berapa besar pendapatan sebagai petani dalam semusim? Jawabannya,
4.285.000. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Jawabannya ya. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Jawabannya 2018. Dari siapa mendengar? Jawabannya PPL atau penyuluh. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya tidak, dengan alasan lama prosesnya. Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Jawabannya 2018. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? Jawabannya dari penyuluh atau PPL. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikuti? 1 kali dan di mana? Jawabannya Araswe. Berapa kali sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Jawabannya 1 kali sebulan. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh petani? Jawabannya tata cara penanaman padi, tata cara perawatan padi, tata cara menanggulangi hama. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Memberikan himbauan dan arahan. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon jelaskan. Jawabannya, kemampuan PPL, penguasaan materi, pendapat responden jelas, penguasaan teknik, pendapat responden jelas, penguasaan lapangan, pendapat responden jelas, wawasan tentang kegiatan usaha tani, pendapat responden jelas. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Jawaban si petani mudah dimengerti, alasannya mudah dipahami. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah jawaban si petani, metode kelompok. Alasannya karena terjadi perkumpulan antar petani. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada? Jawabannya siang hari. Alasannya karena mudah ditemui pada waktu siang hari. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran diri? Jawabannya kesadaran diri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawaban si Bapak diinfokan. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Jawabannya pupuk langka. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Jawabannya tidak ada bantuan. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Jawaban si petani atau si Bapak diusahakan 3 kali dalam sebulan diadakan pertemuan. Apakah harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang, khususnya kepada pemerintah? Jawaban si petani atau si Bapak, mudah-mudahan pemerintah memudahkan urusan pupuk untuk para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdansyah, NIM 08320200075, kelas C1 Penyuluhan Pertanian, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Akan membacakan hasil wawancara, yaitu tanggal 30 November 2021. Lokasi Desa Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Nama responden Abdul Zaki, umur 27 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarga 6 orang, pengalaman berusaha tani 10 tahun, dan pekerjaan sampingan yaitu berlayar. Adapun pelatihan pernah diikuti itu penggunaan alat pertanian selama 4 hari, sarana pendukung dimiliki, gudang, rantai jamur, hand traktor, cangkul, parang, dan motor. Kemudian ada pun luas lahan yaitu 1 hektar, status lahan sewa. Dan Bapak juga pernah mendengar sistem tanaman legowo sejak tahun 2010 dari temannya. Dan Bapak tidak menggunakan sistem tanam legowo karena sistem tanam legowo membutuhkan lebih banyak biaya. Dan Bapak juga pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sekitar 3 kali dan bertepatan di Desa Tarasu, dan biasanya diadakan sekali sebulan
dan materi yang pernah diberikan yaitu masalah hama, tentang produk, cara pemakaian vitamin, dan yang dilakukan saat ada masalah usaha tani yaitu memberikan himbauan dan arahan. Dan kemampuan PPL-nya yaitu pengurusan materi cukup bagus, pengurusan teknik cukup bagus, pengurusan lapangan cukup bagus, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani cukup bagus. Materinya yaitu mudah dimengerti karena penyampaiannya dari PPL itu sangat jelas. Dan menurut Bapak, metode yang pernah dilakukan yaitu metode kelompok, alasannya agar bisa saling sharing. Dan waktu pelaksanaannya sebaiknya dilakukan yaitu malam hari dengan alasan agar tidak mengganggu dan bekerja. Dan Bapak sendiri mengikuti pelaksanaan kegiatan itu karena kesadaran diri sendiri. Dan sikap Bapak tetap kepada tetangga yang tidak mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian itu mengingatkan untuk mengikuti kegiatan tersebut karena kegiatan itu sangat penting untuk diikuti. Dan masalah yang sering dijumpai dalam berusaha tani yaitu hama, dan bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah yaitu bibit, pupuk, dan obat. Dan saran Bapak kepada PPL yaitu agar bisa bertugas dengan lebih baik lagi. Dan harapan Bapak terkait kegiatan penyuluhan yaitu agar lebih sering diadakan dan lebih serius dalam menanggapi kegiatan ini. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan kepada kalian tentang wawancara tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rehan Nasrul dengan nomor NIM 083 2020 0015. Kali ini saya akan mewakili teman saya membacakan hasil wawancara terhadap penyuluh. Adapun nama penyuluh Yusuf, umur 47 tahun, pendidikan formal S1 pertanian, jumlah tanggungan keluarga 3 orang, pendapatan pokok per bulan yaitu 2.900.000, pendapatan sampingan atau bulanan tidak ada, kursus pelatihan yang pernah diikuti tematik padi, pengalaman menjadi penyuluh 11 tahun. Adapun nama kursus atau pelatihan yang diikuti diklat THLBTP, lamanya 14 hari, pelaksanaan 2009, manfaat kursus pelatihan menunjang penyuluhan. Adapun yang kedua tematik padi, lamanya 14 hari, pelaksanaan 2016, manfaat kursus pelatihan menambah pengetahuan tentang padi. Adapun yang ketiga tematik pengendalian hama, penyakit tanaman padi, lamanya 3 hari, pelaksanaan 2021, manfaat atau kursus pelatihan menambah pengetahuan. Kegiatan penyuluhan pertanian, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Jawabannya, mengumpulkan materi, membuat LPM, dan membuat alat peraga. Materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? Jawabannya, teknik pemupukan berimbang, pengendalian hama tikus, pembuatan pupuk organik. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Jawabannya, Demcar, alasannya lebih gampang atau mudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu ceramah, alasannya simpel pelaksanaannya. Yang ketiga, Demplak, alasannya lebih meyakinkan. Apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Ya, alasannya mudah diterima dan ditiru oleh para petani. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Jawabannya ya. Gimana kegiatan penyuluhan dilaksanakan di sawah dan di sekretariat kelompok tani? Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Jawabannya menerima dengan baik. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Jawabannya, sering mengalami karena tingkat pendidikan petani berbeda-beda, serta karakter tiap petani berbeda-beda juga. Kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluhan pertanian? Jawabannya, tidak semua petani mengikuti apa yang dianjurkan.
Apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Jawabannya dari si penyuluh, ya masih. Karena petani masih perlu bimbingan, dimotivasi untuk selalu meningkatkan produksi.